warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Echa Putria Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu akses control list. Jadi, akses control list itu sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman. Nah, yaitu kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah, di sini kita akan belajar dari contoh kasus ya teman-teman. Nah, kita buat topologinya ya. Kita yaitu masukkan dua router, terus kita masukkan juga PC-nya. Nah, kemudian di router itu ada router 2 dan router 3 itu sebagai server. Dan kita juga menambahkan switch juga. Terus kita hubungkan dari router ke router. Kemudian router 1 ke switch. Dan dari switch ke PC-PC-nya. Oke, ini di router 1 ya. Sekarang kita ke router 2. Dari router 2 ke switch. Dan dari switch ke server-servernya. Nah, oke, kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah rapi ya. Sekarang kita jabarkan IP-nya. Untuk di router 1 ini, di FA00 ini IP-nya adalah 10.10.10.10.1/24. Kemudian untuk IP VLAN-nya adalah VLAN 10. IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Terus untuk VLAN 20, IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Oke, ini untuk IP VLAN-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke router 2. Router 2 untuk FA00-nya ya adalah 10.10.10.2/24. Dan untuk FA01-nya adalah 192.168.1.0/24. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk IP-nya. Nah, sekarang langsung saja kita konfigurasikan. Jadi, yang pertama kita aktifkan dulu untuk interface dari routernya. Kita ke router 1. Kemudian, di sini kita zoom in dulu ya. Terus kita matikan dan kita track yang ini. Kita masukkan ke sini. Terus kita aktifkan lagi di router 2 juga sama. Kita zoom in. Kemudian kita matikan dulu. Terus kita masukkan yang ini. Dan kita nyalakan lagi ya. Terus kita ke FaceTime forward ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengaktifkan portnya. Nah, kita ke tab CLI di sini. Nah, kemudian kita no, kemudian end. Kita masuk ke interface. Kita masuk ke configuration. Nah, dan kita masukkan ke interface rank FA0 sampai 1. Kemudian no shutdown. Selesai. Nah, sekarang kita ke router 2. Interface rank FA00 sampai 1. No, terus no shutdown. Nah, sudah menyala semua ya teman-teman interface-nya. Selanjutnya kita ke router 1. Di router 1 ini kita membuat VLAN ya teman-teman. Kita kasih tanda dulu. Kita kasih warna. Di sini itu adalah VLAN 10, kemudian di sini adalah VLAN 20. Dan PC65 ini adalah VLAN 30. Lanjut kita konfigurasikan di switch-nya.
Nah, kita konfigurasikan track dulu ya, teman-teman. Nah, di sini yang ke router itu adalah FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian switch port mode terang. Nah, selesai. Sekarang kita buat VLAN-nya ya, teman-teman. Terus kita masukkan portnya ke VLAN-nya. Yang pertama kita ke VLAN dulu ya, teman-teman. Jadi di sini ada FA02 dan juga FA03. Kita masuk ke interface terang FA. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Maaf, ini tipe. Sekarang kita ke VLAN 20-nya. Di VLAN 20 ini ada 04 dan juga 05. Nah, terus kita interface rank FA 04 sampai 5. Switch port mode terang. Maaf, switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Sekarang kita ke interface untuk VLAN 30 ini adalah 6 dan juga 7. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Selesai. Terus kita konfigurasikan sub interface di routernya ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke router 1. Nah, di router 1 ini ada IP-nya ya, teman-teman. Untuk di FA00-nya kita masukkan dulu ya. Jadi kita masuk ke interface FA00. Kemudian IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Dan untuk subnet mask-nya kita masukkan. Nah, selesai ya. Oke, lanjutkan kita buat sub interface untuk VLAN-nya, yaitu kita masuk ke interface FA00 ya, teman-teman. Yang menuju ke switch-nya, yaitu interface FA01. Yaitu masuk ke interface FA01 yang menuju ke switch titik 10 ya. Artinya FA01 ini akan masuk pada VLAN 20 di VLAN 10 ya. Kita enter. Kemudian encapsulation .1Q10 dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Kita masukkan subnet mask-nya. Nah, selesai ya. Sekarang kita ke interface FA01.20. Ini untuk yang VLAN 20 ya. Kemudian encapsulation.1Q20 dan kita masukkan IP-nya adalah 192.168.20.1. Terakhir kita ke VLAN 30-nya, yaitu interface FA01.30. Kemudian encapsulation.1Q30 dan IP-nya address-nya yaitu 192.168.30.1. Oke, selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita buat DHCP servernya ya, teman-teman, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Nah, kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Dan subnet mask-nya kita juga masukkan. Kemudian default route-nya atau gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya adalah 8.8.8.8. Nah, selesai. Sekarang kita buat untuk yang VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian networknya yaitu 192.168.20.0. Kemudian default route-nya adalah 20.1. Di servernya adalah 8.8.8.8. Lanjut kita ke IP DHCP pool
VLAN 30 ya. Networknya kita masukkan yaitu 30.0, kemudian default root-nya yaitu 30.1, dan DNS-nya yaitu sama ya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita aktifkan DHCP di PC-PC-nya. Pertama, di PC1 atau VLAN desktop IP configuration, ini kita aktifkan. Nah, di sini PC1 ini mendapatkan IP 10.2. Terus kita ke PC2. Di PC2 ini mendapatkan 10.3 ya. Sekarang kita ke VLAN 20, yaitu PC3 dan PC4. Kita aktifkan DHCP-nya di PC3 ini. Nah, mendapatkan IP 20.2 ya. Kemudian di PC4, dan di PC4 ini mendapatkan IP 20.3. Nah, sekarang kita ke VLAN 30 yaitu PC6. Nah, PC6 ini mendapatkan 30.2 ya teman-teman. Dan di PC5 ini mendapatkan 30.2. Oke, selesai. Ini untuk di router pertama. Sekarang kita ke router kedua ya teman-teman. Di router 2 ini kita menambahkan IP 10.2 dan 192.168.1.0. Kita langsung saja masuk. Kita masuk ke interface FA00. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Hub-nya kita masukkan. Dan selesai. Sekarang kita ke interface FA01. IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Dan setting mask-nya kita masukkan juga. Ya, selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita juga konfigurasikan DHCP server ya teman-teman. Maaf, IP DHCP full server. Nah, kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Nah, untuk setting mask-nya kita masukkan. Kemudian default router-nya yaitu 192.168.1.1. Dan DNS servernya 8.8.8.8. Selesai. Sekarang kita ke switch-nya, kita konfigurasikan trunk-nya. Yaitu di FA01, kita masuk ke switch. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Interface FA01. Kemudian switch port mode trunk. Selesai ya teman-teman. Sekarang kita setting DHCP servernya. Kita masuk ke server desktop IP configuration-nya. Kita aktifkan DHCP-nya. Server ini mendapatkan IP 1.2 ya. Terus kita ke server 2. Kita aktifkan DHCP-nya. Nah, di server 2 ini mendapatkan IP 1.3. Terus kita ke server 3. Nah, di server 3 ini mendapatkan IP 1.4. Sekarang kita coba testing ya teman-teman. Misalkan dari server 1 ke ping dengan command prompt-nya. Ping 192.168.1.3, yaitu kita ping ke server 2-nya. Oke, terhubung ya. Sekarang kita ping ke 1.4, yaitu server 3. Dan bisa juga ya teman-teman, ini sudah bisa untuk saling berkomunikasi antar servernya. Kita coba juga di VLAN-nya ya teman-teman. Tadi kita sebelum mencoba kirim paket, misalkan dari sesama VLAN PC1 ke PC2 itu sukses. Nah, kemudian PC ke PC sukses juga.
Dan PC5 ke PC6 sukses juga. Nah, sukses ya teman-teman. Dari VLAN ke server ini belum bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi, itu kita setting routingnya. Jadi, kita akan mengkonfigurasikan routingnya dengan menggunakan dynamic routing OSPF. Nah, teman-teman tahu ya, bahwa dynamic routing OSPF itu adalah mengadvertiskan networknya. Artinya, kita mempromosikan IP address-nya. Nah, PC-PC ini akan tidak bisa berkomunikasi dengan server ya teman-teman. Nah, di sini PC ini hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN dan antaran. Kita coba buktikan di sini misalkan PC6 ke PC5. Nah, sukses ya. Terus PC5 ke PC4 atau VLAN 30 ke VLAN 20. Nah, sukses juga ya teman-teman. Namun, untuk berkomunikasi dari PC-PC ini ke server itu tidak bisa ya teman-teman, karena di router satu ini belum mempunyai routing ke 192.168.1.0. Nah, kita coba buktikan ya teman-teman. Kita misalkan dari PC5, kita ping ke server 2. Misalkan ping 192.168.1.3, yaitu server 2. Nah, di sini destination host untraceable ya, teman-teman. Artinya, router pertama itu tidak mempunyai routing ke 192.168.1.0. Nah, begitupun sebaliknya di router 2 juga tidak mempunyai routing ke VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Nah, langsung saja kita konfigurasikan dynamic routingnya. Kita menggunakan OSPF ya. Nah, bisa dilihat untuk IP rootnya di router 1 ini hanya ada 10.0, 192, 168.10.0. Nah, di ini ada 20.0 dan juga 30.0 ya. Nah, untuk routing antaran, sekarang kita konfigurasikan untuk yang ke server, yaitu kita ketikkan routing OSPF. Kita tanda tanya dulu. Nah, di router SPF ini proses ID-nya bebas ya teman-teman, dari 1 sampai 65535. Nah, misalkan kita menggunakan 1. Terus kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0. Terus kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan OSPF area ID-nya, yaitu area 0. Jadi networknya yaitu 192.168.10.0, kemudian wildcard bitnya yaitu 0.0.0.255. Dan kita masukkan area 0. Selesai ya. Sekarang kita buat untuk yang VLAN 20-nya. Nah, networknya kita ganti saja jadi 192.168.20.0. Wildcard bitnya sama ya. Kemudian kita buat yang VLAN 30, 192.168.30.0. Nah, selesai kita untuk yang VLAN 30-nya. Nah, sekarang kita buat untuk VLAN yang 10.10.0. Nah, selesai ya teman-teman. Ini untuk mengadvertiskan atau mempromosikan IP-nya. Nah, sekarang kita ke router 2, yaitu router OSPF. Di router 2 ini kita menggunakan 2 ya, teman-teman. Yaitu router OSPF 2. Kemudian kita advertiskan dan networknya yaitu 192.168.1.0. Kita masukkan wildcard bitnya dan areanya adalah 0. Nah, selanjutnya kita buat juga ya 10.10.0. Nah, enter. Selesai, kita coba lihat do show IP root. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu ada 3 OSPF, 10.0, 20.0, dan 30.0, yaitu routing untuk yang ke VLAN. Nah, kita coba cek juga di router 1, do show IP root.
Di router 1 ini sekarang juga ada NO atau HSPF dengan 192.168.1.0 dan jalurnya adalah 10.10.2. Oke, sama-sama sudah ya ada routingnya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba checking misalkan dari server 2 ke PC 6. Kita coba lihat dulu IP-nya 32. Nah, ping 192.168.30.2. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, bukan destination host unavailable. Nah, lagi karena router 1 dan router 2 itu sudah sama-sama mempunyai routingnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan akses control list-nya. Jadi, control list itu sama seperti firewall, teman-teman yang mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Nah, langsung saja kita belajar dengan contoh kasus ya teman-teman. Contoh kasusnya itu misalkan kita ingin memblokir VLAN 30, blokir VLAN 30 ke server. Oke, jadi kita akan memblokirkan VLAN 30 ke server. Nah, akses list itu ada dua tipe, yaitu ada standar, kita coba tuliskan ya, dan juga extended. Nah, untuk perbedaannya nanti kita akan bahas ya. Pada video kali ini kita akan mencoba yang standar access list tersebut terlebih dahulu ya. Karena di sini server maka kita akan mengkonfigurasikan di router 2-nya. Langsung saja kita masuk ke router 2. Untuk konfigurasinya kita ketikkan access list. Terus kita coba tanda tanya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 1 sampai 99. Itu menggunakan standar access list. Dan ada 100 sampai 199. Itu adalah extended access list. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang standar saja ya. Nah, sekarang kita coba yang satu access list 1 ini ya. Kita tanda tanya dulu. Dan di sini ada Denny Permit dan juga Remark. Nah, untuk access list itu selalu menggunakan deny dan juga permit. Nah, untuk deny itu artinya adalah memblokir paket dan untuk permit itu artinya adalah mengizinkan paket yang dikirimkan. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk VLAN 30 diblokir ya, teman-teman. Artinya di sini kita akan menggunakan yang deny. Terus kita tanda tanya lagi. Di sini ada ABC DOS. Nah, kita bahas dulu dari yang host. Untuk host itu artinya adalah hanya satu komputer saja yang diblokir. Nah, misalkan di sini kita ketikkan access list 1 Denny host. Terus kita masukkan IP dari salah satu komputernya. Misalkan di VLAN 30 itu ada 192.168.30.2. Terus kita enter. Artinya bahwa IP 30.2 itu akan diblokir ya teman-teman. Tapi untuk network 30 itu, yang lainnya itu masih bisa berkomunikasi atau mengirimkan paket. Gitu ya untuk yang host. Nah, untuk yang ini adalah semua PC ini tidak bisa berkomunikasi. Berarti semua PC-PC ini paketnya diblokir ya teman-teman. Nah, ini kalau kita menggunakan any. Oke, selanjutnya kita untuk yang ABCD. Yang ABCD ini adalah network saja. Artinya yang 10.0 atau 20.0 atau 30.0 itu diblokir ya teman-teman. Jadi untuk yang ABCD itu kita menggunakan network. Nah, dalam hal ini kita lihat contoh kasusnya yaitu untuk VLAN 30 diblokir paketnya menuju server. Berarti di sini kita menggunakan yang ABCD, address to match ya teman-teman. Jadi kita langsung saja masukkan networknya. Networknya yaitu 192.168.30.0. Kita coba tanda tanya lagi. Terus kita di sini akan menggunakan wildcard bit-nya, masukkan ya. Karena grafiknya adalah 24.
kita masukkan 0.0.0.255. Kita coba tanda tanya lagi. Nah, kalau sudah ada CR seperti ini, CL sendiri itu artinya sudah beres ya, teman-teman. Nah, sudah selesai, kita enter. Kemudian kita cek to show access list. Bisa dilihat di sini sudah ada 10 deny dengan networknya 192.168.30.0, artinya yang VLAN 30 itu akan diblokir. Nah, teman-teman tahu ya bahwa akses itu standarnya di ini. Artinya kalau misalkan kita belum didefinisikan, semuanya akan diblokir. Meskipun kita sudah mengkonfigurasikan memblokirnya hanya di VLAN 30 di VLAN ini ya teman-teman. Nah, tetap saja untuk yang VLAN 10 dan juga 20 tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya deny. Jadi, semua paket access list-nya diblokir. Sekarang kita coba definisikan bahwa semua selain yang di VLAN 30 itu diizinkan mengirim paket. Kita masuk lagi ke router 2. Terus kita konfigurasikan yaitu access list. 1 permit ANI. Artinya semuanya diizinkan kecuali yang tadi kita konfigurasikan, yaitu yang ini ya teman-teman, yang VLAN 30 itu diblokir terus. Kita enter. Sekarang kita cek to show access list. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa untuk yang VLAN 30 itu diblokir ya teman-teman. Dan semuanya lainnya itu diizinkan ya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi di router 2. Nah, sekarang kita gambarkan yang misalkan PC6 ini ingin mengirimkan paket ke server. Jadi, PC6 ini akan masuk ke server atau di switch ini ya. Nah, dari sini itu akan masuk ke router dan router akan masuk lagi ke router 2. Nah, di router 2 ini atau di sini itu kita akan menanamkan access list. Nah, akses ini ada yang namanya redirection, itu tadi di sini kita arahnya kan masuk. Iya, teman-teman. Dari di sini ke sini itu masuk dari FA00 ke FA00 ke router kedua itu masuk. Dan dari FA01 ini artinya keluar ya, teman-teman. Ke sini. Berarti untuk FA00 itu directionnya adalah in dan untuk FA01 itu adalah out. Nah, directionnya itu nah jadi kita itu mau memblokir paketnya itu di FA00 atau di FA01 itu ya. Nah, misalkan di sini kita akan mencoba memblokirnya di FA01 ya teman-teman. Berarti directionnya adalah out. Nah, sekarang kita masuk dulu ke router 2. Terus kita masuk ke interface FA01. Kemudian di akses grup 1, IP akses grup 1 ya. Terus kita tanda tanya. Nah, di sini ada in juga dan juga out ya. Nah, kita pilih yang out karena kita mau blokirnya di FA01. Terus kita exit. Nah, selesai ya teman-teman untuk mendefinisikan. Sekarang kita coba cek kirim paket ya. Dari PC6 ke server 2. Nah, valid ya teman-teman. Sekarang kita misalkan VLAN server 2. Dan juga ya teman-teman untuk yang VLAN 20. Sekarang kita coba VLAN 10. Misalkan PC1 ke server 1. Awal-awal pilot, kita coba lagi. Nah, teman-teman ini sukses ya. Oke, benar ya teman-teman, untuk VLAN 30 ini tadi PC6 untuk kirim paket ke server 2 itu pilot. Kemudian untuk VLAN 10 dan 20 untuk kirim paket ke server itu sukses ya teman-teman. Yang diblokir hanya VLAN 30. Sekarang kita coba cek di router 2, di show access list. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada peringat 1 match dan juga 3 match. Artinya untuk yang VLAN 30 ini kita sudah melakukan 1 kali mengirimkan paket, dan di VLAN lainnya selain 30 itu kita sudah melakukan 3 kali mengirimkan paket.
Nah, misalkan kita coba lagi ya, kita buktikan bahwa VLAN 30 itu benar-benar terblokir. Jadi kita lihat misalkan PC 6 atau PC 5 itu kita kirimkan paket ke server 3. Artinya untuk VLAN ini benar-benar diblokir paketnya. Dan untuk server 1, 2 ataupun server 3 begitu ya. Oke, kita sudah melakukan directionnya di router keduanya. Kita melakukan directionnya di FA00 itu adalah in, dan untuk FA01 itu adalah out. Nah, misalkan kita mau mencoba directionnya itu pada FA00, jadi kita hapus dulu directionnya ya, yang di FA01. Kita hapus dulu ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA01, kemudian no IP access group 1 out. Terus kita coba cek do show access list. Oke, di sini masih ada ya teman-teman. Nah, tapi jika access list ini tidak kita tanamkan di FA01 dan FA00 itu tidak akan mengaruh apa-apa ya. Jadi, ini kita abaikan saja. Terus sekarang kita coba kirimkan paket dari VLAN 30. Kita coba untuk komunikasi ke server PC 6 ke server 1. Nah, sekarang sukses. Karena tadi akses listnya itu kita hapus, kita coba lagi, misalkan dari PC 6 ke server 3. Nah, sukses ya. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasikan atau kita tanamkan akses listnya di FA00 ini itu ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa tadi PC 6 untuk mengirimkan paket ke server itu sukses. Karena tadi kita menghapus akses listnya. Sekarang kita coba masukkan lagi. Misalkan kita exit terus kita masuk lagi ke interface FA. Kemudian kita masukkan lagi akses listnya. IP access group 1 out. Nah, kalian kalau seperti ini pasti untuk VLAN 30 atau PC. Mengirimkan paket ke server itu akan diblokir ya. Kita coba buktikan. Nah, VLAN yang teman-teman, kita coba buktikan lagi misalkan dari PC 5 ke server 3. Valid juga ya. Terus kita coba misalkan dari PC 5 ke router. Nah, di sini susah ya teman-teman untuk ke router. Nah, misalkan kita pindahkan akses listnya, kita yang menuju FA00, yaitu kita konfigurasikan ya. Kita hapus dulu yang ini. No IP access group 1 out. Kita hapus yang di interface FA01. Selesai. Sekarang kita ke interface FA01 karena kita mau memindahkan aksesnya ke sini ya, FA00. Kemudian IP access group 1 ini ya, in 1 ini ya teman-teman. Untuk FA00 itu adalah in directionnya. Terus kita enter. Nah, jadi kalau kita memblokir atau menanamkan akses listnya di FA00 itu artinya kita memblokir dari router sampai ke server-server ini. Dari router sampai ke 3 server ini, sekarang kita coba buktikan. Kita kirim paket dari PC 6 ke server. Nah, valid ya. Terus kita misalkan dari PC 6 ke server 3. Valid juga ya teman-teman. Nah, sekarang misalkan dari PC 6 atau VLAN 30 ke router. Nah, valid juga ya teman-teman. Karena kita menanamkan di FA00, jadi itu akan memblokirkan dari router ke server-server ini. Nah, itu kenapa? Tadi kita konfigurasikannya di router kedua ya. Nah, untuk coba kasus ini. Jadi, kalau misalkan kita konfigurasikan di router pertama, misalkan di FA00 atau di FA01 itu artinya kita akan memblokirkan dari router 1 kemudian sampai ke router 2 dan juga sampai ke server-servernya. Jadi, VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 sampai ke router 2 dan juga ke server-server ini. Begitu ya, kita coba konfigurasikan akses listnya di router 1. Kita coba bukti. Oh ya, di router 2 itu kita hapus ya. Sini kita hapus yang di FA00.
no IP access group 1 in, exit. Kemudian kita coba cek, terus kita copy yang ini ya, terus kita ke router pertama, kita masuk ke router pertama, terus kita pastekan yang tadi, enter. Kemudian kita coba cek do show access list. Oke, sudah ada ya teman-teman. Terus kita definisikan atau kita nanamkan di F101. Jadi F101 ini adalah in ya teman-teman. Nah, karena misalkan untuk PC6 ini ingin mengirimkan paket itu, kita akan masukkan ke switch atau server ini. Nah, kemudian ini akan masukkan ke F101 dan akan keluar ke F100. Jadi untuk F101 itu adalah in. Kemudian kita kembalikan lagi, kita lanjut, kita definisikan ke F101. Kita masuk ke interface F101. Kemudian kita IP access group 1 in. Oh maaf, karena di sini kita menggunakan VLAN ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan itu melewati interface F101.30 ya teman-teman. Karena ini adalah untuk jalur VLAN 30. Kita enter. Kemudian IP access group 1 in. Selesai. Kemudian kita coba lihat do show access list. Oke, sekarang kita coba kirimkan paket ya. Kita akan mengirim paket misalkan dari VLAN 30 PC5 ke router 1. Nah, ini valid ya teman-teman karena kita tanamkan access listnya di F101. Kita coba lagi dari PC5 ke router 2. Valid juga ya teman-teman. Terus dari PC5 ke server. Nah, valid juga. Sekarang kita coba cek di router pertama. Do show access list. Bisa dilihat di sini ada peringatan 3 Mac. Artinya kita sudah 3 kali mengirimkan paket dan itu semuanya diblokir ya teman-teman. Karena kita menanamkan akses listnya itu ada di router 1 dan F101. Artinya VLAN 30 ini tidak bisa mengirim paket dari router 1 kemudian router kedua dan juga ke server-server ini. Oke, paham ya teman-teman? Kenapa sebelumnya kita konfigurasikan akses listnya itu di router kedua dan kita tanamkan di F101? Karena di sini contoh kasusnya itu adalah blokir VLAN 30 ke server. Sekarang kita kembalikan lagi, kita masuk dulu yang di router pertama. Kita masuk ke interface F101.30. No IP access group 1 in. Sekarang kita masukkan lagi, kita tanamkan access listnya di ke router kedua ini di F102 01. Kita masuk ke interface F101. Kemudian IP access group 1 out ya. Untuk di router kedua ini di F101-nya. Sekarang kita coba buktikan lagi kalau seperti ini. Itu artinya VLAN 30 itu bisa kirim paket ke router 1 dan router 2 ya teman-teman. Namun ke servernya itu, VLAN-nya itu kita coba buktikan. Dari PC ke router 1 sukses. Kemudian dari PC ke PC6 ke router 2 sukses juga ya teman-teman. Terus dari PC6 ke VLAN 30 ke server ya. Nah, valid ya teman-teman untuk yang ke server. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk direction access list-nya kenapa ditanamkan di router 2. Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah kasus lagi ya teman-teman. Kita coba tuliskan. Jadi misalkan kita akan blokir PC2, blokir PC2 ke server. Lalu saja kita konfigurasikan, kita ke router 2, kita exit, kemudian kita konfigurasikan yaitu akses list 1, kita tanda tanya. Kemudian kita akan menggunakan yang deny karena akan memblokir ya teman-teman. Terus kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan yang host atau hanya satu address saja yang akan diblokir ya teman-teman. Jadi kita masukkan IP2. Coba kita lihat IP-nya di sini PC2 itu adalah 10.3. Terus kita masukkan di router 2 akses list 1 deny host. Kita masukkan 192.168.10.3. Selesai. Sekarang kita coba cek do show access list.
Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk deny host dan IP dari PC2. Nah, sekarang kita coba cek kirimkan paket dari PC2 ke server. Kita hapus dulu PC2 ke server 2. Nah, di sini masih susah ya teman-teman. Kita coba cek do show access list. Nah, di sini untuk yang 10.3 itu kita bertambah, tidak bertambah. Maksudnya yang bertambah itu ada di permit any ya teman-teman. Artinya bahwa 10.3 ini untuk pada permit any. Karena untuk access list itu kita melihat dari atas sampai menuju ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang 10, 20 dan juga 30 itu namanya adalah sequence member. Artinya bahwa access list ini akan melihat dari sequence member yang terkecil. Semakin kecil sequence membernya itu yang akan diutamakan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi yang tadi PC2 itu mengirimkan paket ke server. Terus di access listnya itu akan melihat di sequence numbernya dari yang pertama ya teman-teman. Dari yang 10 ini di sini ya yang pertama itu adalah 10 deny 192.168.30.0. Nah, di sini tuh tidak cocok ya teman-teman untuk IP dari PC2. Nah, selanjutnya untuk yang 20 titik permit itu cocok. Kenapa? Karena yang kedua itu artinya semuanya itu diperbolehkan mengirimkan paket. Jadi 30 di hal ini 192.168.10.3 itu tidak dianggap ya teman-teman. Yaitu dianggap itu adalah permit ini karena squad membernya itu lebih kecil. Nah, untuk solusinya itu adalah squad membernya ini itu harus lebih kecil dari 20 ya teman-teman. Jadi untuk mengubah squad membernya itu kita harus menghapus dulu ya hostnya 10.3 itu ya teman-teman. Nah, biasanya untuk menghapus itu kita akan masuk ke interface F1, kita kemudian masuk ketikan no IP access group atau no IP access list host 192.168.10.3. Nah, kalau kita ketikkan seperti itu salah ya. Dalam kasus seperti ini, nah dalam hal ini itu untuk menghapusnya caranya adalah kita ketikkan IP access list standar 1. Kemudian kita hapus yaitu 0, itu sequence membernya yang mau kita hapus. Kemudian kita cek do show access list. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman untuk sequence membernya yang 30. Sekarang kita akan bikin access list PC2 itu berada di atas sequence member yang 20 ini ya. Misalkan kita akan membuat sequence membernya yaitu 12, yaitu kita ketikkan 12 ini host, terus kita masukkan IP 2 nya 192.168.10.3. Terus kita enter dan kita lihat lagi do show access list. Nah, bisa dilihat sekarang berada di atas sequence yang 20 ya teman-teman. Artinya sekarang PC2 itu tidak bisa berkomunikasi dengan server. Kita coba buktikan, kita coba kirim paket dari PC2 ke server filenya. Terus kita coba misalkan dari PC2 ke server 3. Nah, fail juga ya teman-teman. Artinya PC2 itu sudah benar-benar terblokir paketnya di server. Kayak kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk sequence membernya. Sekian video akses control listnya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.